ini pertama ibadah di tahun 2026 di Mesbah Doa Elia di bawah naungan GPF Yahweh Sebaot di bawah pimpinan Gembala Yeremia Alfiusten dan Wakil Gembala Esther Ulfa. Amin. Mengundang bapak-bapak, saudara-saudara untuk datang beribadah ke GPF Yahweh Sebaot setiap Sabtu jam 16 sore. Bagi yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, bagi yang punya masalah, sakit penyakit, bawa ke sini. Karena di sini ada bengkel Bapak yang dahsyat dengan timnya siap melayani siapapun saudara yang mengalami masalah. Kami siap melayani saudara. Amin. Karena kau percaya kuasa Bapak Yahweh begitu dahsyat. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Saat ini Oma tolong bacain Mazmur 91 ya Bapak Yahweh sudah kasih. Ini Oma baca. Ayat 1 sampai selesai baca. Oma baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya, sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung dan tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak panah yang terbang pada waktu siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1000 orang akan rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sungguh dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran yang untuk orang fasik. Sebab engkau ya Yahweh, perlindunganku yang maha kuasa, kujadikan tempat kediamanmu. Amin. Ya shalom alaihim Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 saya akan ringkas saja karena ini nanti panjang. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi selalu ada dalam naungan atau tenang dan Bapa Yahweh. Ayat kedua, Yahweh adalah perlindungan, bentengmu yang melindungi dari senjata-senjata musuh, baik yang kelihatan atau tidak kelihatan, itu roh-roh di udara. Ayat ketiga, penangkap burung. Bahasa Ibrani Paleyakus. Yeremia 5 ayat 27 salah satu boleh bisa baca. Siapa yang bisa dapat? Yeremia 5 ayat 27. Seperti sebuah sangkar yang penuh dengan burung, demikian juga rumah-rumah mereka penuh dengan tipu daya. Oleh karena itulah mereka menjadi besar dan bertambah kaya. Mereka telah menjadi gemuk dan bersinar. Ya, mereka telah melampaui perbuatan-perbuatan orang jahat. Mereka tidak memutuskan keadilan, yaitu keadilan bagi anak yatim, agar mereka dapat menjadi sejahtera. Dan mereka tidak memutuskan keadilan bagi orang-orang berkekurangan. Amin. Jadi sama dengan rumah-rumah mereka penuh dengan tipu daya. Oleh karena itulah maka mereka menjadi besar dan bertambah kaya. Tulah yang membinasakan, masesit bahasa itu berarti perusak atau membinasakan, seperti tulah atau bencana. Dalam Keluaran 12 ayat 23, siapa lagi mau bisa baca? Silakan. Keluaran 12 ayat 23. Dan Yahweh akan melintas untuk memukul orang-orang Mesir.
Dan dia akan melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Dan Yahweh akan lewat di atas pintu itu, dan dia tidak akan mengizinkan si pembinasa masuk ke dalam rumahmu untuk memukulmu. Amin. Masjid digunakan untuk menggambarkan malaikat yang membinasakan anak sulung di Mesir. Jadi masjid digunakan untuk menggambarkan kekuatan atau masa yang membinasakan. Misalnya berapa ayat aja karena nanti waktunya nggak cukup. Ayat ke-7 menggambarkan perlindungan Bapa yang kuat, di mana 1.000 orang akan jatuh di sisimu sebelah kiri dan 10.000 akan sebelah kananmu. Tetapi kamu akan tetap aman dan terlindungi dari bahaya apapun. Nah, di dalam tahun 2026 goncangan-goncangan begitu hebat, perang di mana-mana. Kita lihat banyak orang ketakutan karena ada semacam serangan-serangan serangan secara roh yang menjatuhkan iman orang Kristen. Sampai mereka ketakutan, nanti ada internet mati 7 hari. Nggak usah 7 hari, 1 hari saja internet mati. Ini udah kacau banget. Kita nggak bisa ambil uang di ATM, nggak bisa ke bank. Internet mati 1 hari udah kayak orang kebingungan. Mobil yang di jalan, pesawat jatuh. Apakah itu akan terjadi? Bensin juga susah ngisi apa ya? Nggak bisa isi bensin, ya udah. Sampai ada hamba Tuhan katakan siapkan uang tunai supaya lu. Iya, uang tunai. Kalau anti Hamasya sudah berkuasa, kita bisa apa? Makanya di dalam tahun 2026 ini Mazmur 91 percaya perlindungan Bapa untuk anak-anaknya yang setia, yang takut memanggil namanya yang benar. Amin. Bukan nama yang campur-campur. Itu menyebabkan iman kita sendiri goyah. Abal-abal. Iman kita sendiri goyah. Terus mau ikut siapa? Berarti kalau kita pakai nama yang abal-abal, berarti kita sendiri meragukan kuasa Bapa yang begitu dahsyat. Kita sendiri meragukan kuasa Bapa yang begitu dahsyat. Gitu. Terus banyak yang sudah penyebab nyawa Bapa Yahweh nyebrang lagi ke nama Asus itu. Lah, mereka mau cari apa di sana? Mereka anggap itu sama. Ya, setan itu pintar. Jadi dia sekarang cara untuk menjatuhkan anak-anak penyembah itu diaduin, Deklarasikan ya kan. disikat kiri kanan, diiming-iming. Oh, di sini lebih enak. Tapi ujung-ujungnya kemana? Ujungnya ke surga yang ada 72 bidadari. Hati-hati. Hati-hati. Kita nggak tahu apa yang terjadi sekarang. Amerika mulai mau perang dengan Rusia. Amerika mau caplok Venezuela. Gerila mau caplok. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi tahun ini. Hanya perlindungan Bapa Yahweh, Mazmur 91. Di situ kita tenang. Di situ kita ada damai. Di situ Amin. kita percaya pertolongan Bapa Yahweh untuk kita apapun masalahnya. Walaupun 1.000 ribu sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, itu tidak akan menimpamu. Itu janji Bapa Yahweh. Amin. Masa janji orang kita ragu-ragu sampai harus pakai nama yang lain? Setan pun menawarkan itu. Dia bikin mujizat, benar. Si Lucifer tuh bikin mujizat karena dia itu tangan kanan Bapa Yahweh. Waktu dia udah serahkan semua kuasa, jadi dia merasa hebat. Dia mau melampaui Bapa Yahweh sendiri. Hati-hati loh, hati-hati, jangan main-main. Jangan sampai menyesal sudah terlambat. Jangan sampai menyesal sudah terlambat. Yang sudah kenal Bapa Yahweh terus main-main. Oh, nggak apa-apa, sama itu nggak apa-apa. Artinya tidak mau taat kepada Torah. Yang penting kasih karunia only.
Yang penting saya udah pasti selamat kasih karunia only. Jadi Torah itu disingkirkan. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai pada saat saudara dipanggil Bapak Yahweh, tempatmu di mana? Tempat sendiri ditolak di sana gimana? Saya nggak main-main loh. Saya tidak ada rencana ngomong ini Roh Kudus tahu. Ini bahannya lain. Jangan sampai ditolak di sana. Kita mau, oh nama sama, bagaimana? Benar, setan pun bikin mujizat. Setan pun bikin mujizat, betul. Tapi jangan salah, setan tidak memberikan keselamatan. Yes. Keselamatan hanya dalam nama Bapa Yahweh Beshem, Adonai, Yesus HaMashiach. Itu nama yang benar. Bukan nama yang lain, di luar daripada itu. Nama palsu. Jadi, sudah ikut Bapak, kenapa gua ragu-ragu? Berarti selama ini saudara tidak mengalami mujizat dari Bapak Yahweh sampai ragu-ragu. Benar. Saya alami mujizat demi mujizat tiap hari. Sakit kepala. Sakit kepala. Tepang tangan dalam nama Bapak Yahweh. Hitungan menit. Sakit kepala hilang. Amin. Dulu pakai nama Asus. Tengking berhari-hari. Tengking benar. Sakit kepala berhari-hari. Berhari-hari nggak sembuh-sembuh. Saya bilang, katanya namanya tidak ada kuasa. Sebentar dada sebelah kiri sakit, lagi tidur malam-malam jam 12 malam. Dalam nama Yesus aku perintahkan kau segala setan penyakit keluar. Out, hitungan menit. Jadi saudara mesti ragu-ragu di nama Bapak Yahweh dalam Yesus. Nah itu karena ada yang meragu-ragu dengan nama Bapak Yahweh, jadi pakai nama campur-campur dan tidak mengalami mujizat. Akhirnya menyalahkan penyembah Bapak Yahweh sesat. Nah itu hati-hati loh. Hati-hati. Ya nanti waktunya habis. Nah ini ayat 11 ini yang penting. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang. Jadi ini menggambarkan janji Bapak Yesus. Memberikan umur panjang dan kepuasan untuk orang yang percaya dan taat kepadanya. Ini janji Bapak ya. Ayat 11 Mazmur 91. Terus kalau begitu ada gembala, maaf saya bukan nyinggung siapa, ini contoh. Ada gembala yang umur pendek gimana? Itu. Ya. Karena tidak dalam perlindungan Bapak Ibu. Saya bilang, karena ayatnya udah jelas. Terbukti. Ayatnya udah jelas, kita diberikan umur panjang. Amin. Sebelum umurnya nggak mungkin dijamah oleh kuasa lain, setan. Hanya kuasa Bapa Yahweh yang melindungi kita. Jadi kita harus bertanya. Saya juga bukan saudara, saya juga periksa diri saya. Sudahkah benar-benar saya sungguh-sungguh cari Bapa Yahweh? Nanti panjang, ini ayat terakhir ya. Ini ayat gawat ini, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku Yahweh yang di surga. Banyak orang berkata kepadaku pada hari ini, pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami bernubuat? Dan dalam namamu kamu mengusir roh jahat? Dan dalam namamu kamu melakukan banyak mujizat? Ayat 20 katakan. Dan pada waktu itu Yesua akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jangan main-main loh. Nah itu. Ini orang sudah pakai melayani, usir setan, sembuhin orang sakit. Bapak bilang aku tidak kenal. Kenapa? Karena mereka pakai nama yang lain. Ngeri memang ayat ini mah. Ngeri, jangan Karena main-main. bukan pakai nama Bapak Yahweh ya nanti kan. Iya, ngusir setan bukan pakai nama Bapak Yahweh, ngusir. Nah, nanti bahayanya yang ini kan. Bapak Yahweh di dalam Yesus Masiha. Nah, harus Enggak usah khawatir, nama Bapak Yahweh dalam Yesus Masiha. Iya, mereka tuh menggunakan nama ilah lain Iya, itu kan. iya. Maksudnya mereka nama lain. Iya. Nama lain di luar nama Bapak Yahweh untuk buat mujizat, bukan itu maksud saya. Nama lain, nama Asus nama itu. lain. Nah, jadi jangan sampai ayat ini berlaku pada kita. Nah, jangan sampai Bapak Yahweh, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Nah, jadi jangan main sudah kenal nama Bapak Yahweh sungguh-sungguh. Kalau melenceng balik lagi. Nah, di sini nggak ada
Di Perancis sana banyak. Supaya bertobat. Amin. Ya, terima kasih. Sekian firman Bapak ya. Bapak ya berkata. Ya,